Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Rabbi syrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak baik dunia lebih-lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah sebagaimana biasanya setiap malam Jumat kita kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan tadi kita sudah sama-sama tawasul membaca Quran, khususnya surah Yasin, dan puji-pujian juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga segala maksud kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Dan kajian kita pada kesempatan ini melanjutkan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal nama-nama setan, bahkan ada satu yang udah disampaikan tentang tugasnya juga. Jadi kalau yang belum nyimak karena kemarin gak ngaji, insya Allah malam ini videonya muncul ya. Dan sekarang kita lanjutkan yang kedua, ada yang namanya turunan atau anak iblis, itu namanya wasin. Wasin ya. Jadi semuanya kan ada 9. Masih ingat ya? 1 zalitun, 2 wasin, 3 lakus, 4 awan, 5 hapab, ke-6-nya muroh, ke-7-nya masud, ke-8-nya dasim, dan ke-9-nya walhan. Nah, kalau zalitun atau jalanbur ya, itu kan kemarin tugasnya yang suka ngegoda orang-orang di pasar, khususnya para penjual, supaya dia itu bohong, ngurangin takaran, timbangan, atau apalagi meteran ya. Iya, termasuk yang suka mengacaukan rumah tangga tuh, sehingga suami istri bercerai. Nah, juga itu tuh kerjaan zalitun tuh ya. Ya sebenarnya berbicara pedagang itu bukan di pasar aja sih. Pokoknya setiap pedagang itu pokoknya mah hati-hati, jangan bohong, apalagi sampai sumpah, nauzubillah ya. Pokoknya mah kalau memang dia kejual ada untungnya silakan, kalau enggak mah jangan sampai buka kartu modal berapa, apa bohong ya, bahkan sumpah ya. Seperti kan sudah saya sampaikan, seperti satu barang dia harga di sononya belanja 100.000, begitu ada yang beli ditawar 100.000, apa katanya kayak di sono juga nggak dapat 100.000 mah gitu. Maksudnya mah biar dia berani di lebih dari 100.000 gitu ya. Iya. Terus supaya lebih yakin pembelinya, sampai demi Allah di sono juga nggak dapat 100.000 mah. Jadi tujuannya mah supaya tertarik ya, percaya, ya dibeli gitu. Janganlah pokoknya mah.
Iyalah, itu padahal mah nauzubillah gara-gara itu ya jadi dagangan nggak berkah. Kalau berkah nantinya kan sangat disayangkan lah gitu. Nah, sekarang yang kedua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wasinun. Dan adapun setan wasin bahwa maka ialah sohibul musibat yang mengendalikan tentang musibat-musibat. Itu jadi yang kedua ada setan yang namanya wasin. Sebenarnya ini mah bukannya nama individu ya. Jadi kalau macam ini mah status saja. Ya sebab ini bukannya yang namanya orang kena musibah kan bukan satu aja ya. Indonesia bahkan senegara, sedunia gitu ya. Kan banyak. Masa sih hanya satu? Jadi ini mah hanya tugas saja. Adapun ininya mah banyak nantinya gitu. Nah, itu jadi setan wasin inilah yang mengendalikan tentang musibat-musibat tuh dia tuh yang istilahnya mengenai ataupun yang menimpakan kepada seseorang gitu ya. Baik itu sakit, kemiskinan, atau lainnya. Pokoknya yang nggak diharapkan ya. Itu kerjaan si wasin itu. Gitu ya. Wasin namanya ya. Waw, sa, ya, nun. Wasin ya. Nah wakila dan dikatakan ismu setonil musibati, nama setan yang suka menimpakan musibah, tabrun, itu adalah tabar. Jadi ada juga yang mengatakan setan yang suka menimpakan musibah mah itu mah tabar ya, bukannya si wasin. Itu mah pokoknya sama aja lah, mau tabar mau wasin ya itu juga. Nah tentunya tabar ini bikupiatin ya dengan titik 2 ta, kemudian pamuhadatin dengan titik 1 ba, juga paroun di akhirnya ada ro, tabrun. Nah ini maksudnya gimana? Bahwa maka setan wasin yuzayinu itu menghiasi asyaha ya, ngejerit walat malhududi dan menampar pipi wanah wahu dan semacamnya itu. Jadi setan wasin itu tuh yang suka membuat orang yang kena musibah nih, khususnya perempuan. Terlebih lagi ketika ditinggal kematian kan suka ada tuh yang sampai ngejerit-jerit ya. Ada yang sampai namparin pipi-pipi tuh. Bahkan ada yang sampai yang banyak ngejenggut-jenggut rambut kan. Itu sangat dilarang di dalam Islam. Kalau nangis emang boleh nggak karena musibah, khususnya seperti kematian? Ya itu memang manusiawi, boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu sampai jejeritan, nggak nerima tuh. Kan kadang-kadang mah juga seperti seorang istri ditinggal suaminya ya, sampai waduh bagaimana ini nanti saya gitu ya. Yang selama ini kan suami itu jadi tulang punggung, gara-gara suami meninggal, tuh dia sampai begitu. Nanti saya siapa yang ngempanin, nanti siapa yang nanggung saya gitu ya. Padahal mah yang namanya manusia itu masing-masing udah ada rezekinya. Kalau memang seseorang istri itu suami, rezekinya ada di suami, berarti setiap si istri yang suaminya meninggal dia nggak bisa hidup ya. Nyatanya kan banyak seorang istri yang sukses ya walaupun suaminya meninggal. Bahkan ya bisa jadi suksesan seorang istri yang ditinggal suami ketimbang suami ditinggal istri. Sebab kadang-kadang kalau istri mah bisa nggak bawa anak ya. Ya ibu gitu maksudnya. Tapi kalau suami, seorang ayah kadang-kadang itu ketika ditinggal ditinggal oleh istrinya itu kadang-kadang nggak bisa ngurusin anak. Gitu ya, kecuali buru-buru kawin lagi, dia lah nikah lagi. Iya. Iya kan kadang-kadang terbengkalai gitu. Namanya memang seorang ayah sama seorang bapak sama seorang suami makan. Itu kan usaha kerjaannya gitu ya. Cari nafkah, yang ngurusin mah
itu kan istri gitu. Iya. Nah, itulah ya. Jadi makanya itu kalau ada orang yang kena musibah, khususnya seorang perempuan ya, terutama ketika dia ditinggal suaminya sampai umpamanya jeritan, sampai namparin pipi, ataupun kadang-kadang masuk ngejenguk rambut ya. Nah, termasuk juga ketika ditinggal orang tua itu kadang-kadang perempuan begitu. Nah, itu dia lagi kerasukan setan yang namanya wasin. Itu diruqyah tuh ya. Iya, iya, macam-macam. Gitu. Makanya kalau diomongin, "Wah, wasin jangan macam-macam loh." Gua tahu. Ya, jadi itu bukan dari ini, dari orangnya bukan, itu dari memang terpengaruh daripada yang namanya setan wasin namanya itu ya. Iya, iya. Itu emang kayak yang namanya setan makan kemarin di awal itu adalah keturunan ataupun anak daripada iblis. Jadi bapak moyangnya mah iblis. Kayak kita bapak moyang kita siapa? Nabi Adam kayak gitu. Tuh, kalau setan mah iblis. Tuh, bahkan nih kalau umpamanya eh, bapak kita, bapak moyang kita Nabi Adam dan bapak moyang setan itu iblis, itu waktu zaman dulunya kan itu Nabi Adam yang digoda ya, yang disesatkan itu oleh iblis tuh, bapak moyangnya setan. Makanya sampai sekarang kan yang namanya manusia itu selalu bermusuhan dengan setan. Emang udah dari dulunya. Walaupun iblis itu namanya Azazil waktu itu. Nah, itu jadi yang kedua tuh ya. Ini biar kita tahu, menyadari, nantinya kan kita bisa waspada gitu. Kalau udah tahu sebenarnya mah nggak wajib sih kita mengetahui atau tugas-tugas, tapi paling enggak kita kalau udah tahu mah kita bisa menyadari dan waspada gitu. Nggak selalu menyalahkan gitu ya. Menyalahkan seseorang gitu. Nah, itulah. Kemudian wa ama awanun. Dan adapun awan, bahwa maka ialah soebu sultan, itu yang menguasai sultan, raja-raja atau presiden. Jadi yang ketiga nih, ada yang namanya setan awan. Nah, setan awan ini yang mengendalikan pemimpin-pemimpin, baik itu raja, presiden, ya termasuk ke bawahnya itu ya, macam gubernur, bupati, terus camat, lurah, atau paling bawah RT. Nah, iya, itu juga masuk ya. Nah, maksudnya mempengaruhi gimana nih khususnya ya? Bayuzainuhu tuh. Setan awan itu menghiasi kepada raja-raja bil mazolimi, akan perbuatan-perbuatan zolim. Tuh, jadi ini yang namanya setan awan itu ya, itulah yang membuat raja-raja ataupun presiden ya, terus ke bawahnya itu berbuat zolim. Yang mestinya kan seorang raja pemimpin ya, itu kan mestinya dia melayani rakyat, menaungi, melindungi ya. Nah, itu mestinya gitu. Tapi karena pengaruh daripada setan awan nih, sehingga dia bukannya tadi melindungi, mengayomi, melayani, justru dia malah umpamanya mengancam rakyatnya, mengintimidasi rakyatnya, pokoknya memeras rakyatnya. Zolim lah kesimpulannya ya. Bapak ini tanggung jawabnya ya. Makin luas, makin besar lingkupnya, makin berat tanggung jawabnya nanti. Sebab nanti ini di akhirat ya, bakal nanti orang-orang yang pernah dizalimi ini bakal minta pertanggungjawaban. Jadi karena di dunia kan rakyat nggak bisa ngebalas ya, karena kan yang namanya pemerintah makan kuat, raja juga kan punya pasukan, punya segala apa ya. Nah, ngelawan nggak kuat. Nah, nanti di akhirat dipertanggungjawabkan, di mana dia waktu di dunia pernah misalnya dizalimi, karena ngebalas nggak bisa, ya udah diterima aja.
Nah, di akhirat nanti itu yang dizolimi itu minta pertanggungjawaban. Nah, karena di sono itu yang namanya duit udah nggak ada lagi, jadi yang dipakai untuk mau menyelesaikan itu mau berupa perbuatan, mau berupa harta, tetap itu pakai amal. Jadi nih amal-amal yang ngejolimi ya, seperti raja itu atau presiden ya, itu diberikan kepada rakyatnya yang pernah dijolimi. Pokoknya mah ya. Nah, setelah habis nih kebaikannya, sementara rakyatnya karena banyak nih ya, belum selesai, belum beres, belum terpenuhi semuanya. Itu nanti dosa-dosa rakyatnya tuh, itu ditimpakan kepada pemimpin itu yang zalim itu. Boro-boro kan kita nanggung dosa orang ya, sendiri juga. Makanya tuh jangan dipakai kesempatan, mumpung jadi pemimpin semaunya. Itu nanti di dunia oke, dia bisa lolos, tapi di akhirat mana nanti nggak bakal lepas. Sedikit pun akan dipertanggungjawabkan tuh. Nah itu makanya kalau ada pemimpin-pemimpin, khususnya raja atau presiden yang zalim, itulah lagi kemasukan yang namanya setan akwan. Itu juga perlu diruqyah. Gitu ya. Nah, kemudian wa amma hapapun. Dan adapun setan hapap bahwa maka ialah soebu syurob, itu yang mengendalikan atau yang menguasai tentang minuman-minuman. Al muskiroti, yakni hal-hal yang memabukkan tuh ya. Jadi yang keempat nih, ada setan keturunan atau daripada anak-anaknya iblis, itu setan hapap. Hapap namanya ya. Nah, siapa nih setan hapap? Apa tugasnya? Itulah yang mengendalikan, yang mempengaruhi tentang minuman-minuman yang memabukkan. Sehingga ya merasa senang, merasa puas tuh orang-orang yang memabuk-mabukan itu. Padahal mah jelas yang namanya memabukkan ya, itu di dalam Al-Quran juga kan sudah diharamkan. Itu naujubillah. Bahkan yang namanya memabukkan itu sumber daripada dosa ya. Makanya ada cerita nih, seorang ulama yang muridnya itu kalau nggak salah sampai 600.000 ya, yang mana semuanya itu jalan aja bisa terbang semua tuh. Coba deh ya, 600.000 itu kira-kira levelnya apa kecamatan apa provinsi itu? Kecamatan nggak ada 600.000, ada. Kabupaten ya? Enggak, kalau 600.000. Iya. Iya, nah itu ya. Kira-kira pesantren sekarang ada nggak yang muridnya sampai segitu? Nggak ada ya. Ini berarti besar nih, luar biasa nih. Namanya beasiswa itu ya, populer tuh. Nah, itu sampai malaikat juga pada kagum. Hebat amat ya. Itu muridnya itu bisa pada terbang karena karomanya itu gurunya itu beasiswa. Tapi rupanya mah Allah Maha tahu ya, itu yang namanya beasiswa walaupun hebat sampai muridnya bisa pada terbang semuanya, itu tetap bakal jadi penghuni neraka. Bukan lagi masuk, kalau masuk mungkin ada harapan keluar ya. Ini mah bakal penghuni selama-lamanya. Nah, itu setan dapat bocoran. Ya ini nih. Ya. Bagian gua lah katanya kalau bahasa ini mah ya. Itu mulai operasi setan nih. Datang ya ke beasiswa itu ya, dengan istilahnya nyamar sebagai manusia, kan setan mah bisa. Biasa pura-pura pesantren apa ke situ ya, silaturahmi. Nah, kalau selama ini beasiswa nih, yang istilahnya rajin qiyamul lail, sholat malam, siang juga puasa ya, itu rupanya setan mengelebihin. Jadi kalau beasiswa mah walaupun sholat malam ada batasnya, puasa siang hari ada batasnya. Ini setan mah lebih-lebih dari itu.
Pokoknya mah nggak berhenti-berhenti, malam itu sholat semalaman. Setan padahal ya. Itu bisa begitu. Terus siangnya puasa juga, nggak buka juga dia mah, walaupun nggak dibolehin juga ya padahal mah ya. Yang jelas mah lebih hebat dari Bersisuh. Sampai Bersisuh tuh ngiri. Kok kamu hebat amat? Ya saya yang selama ini kayaknya udah ini, tapi ternyata kamu lebih hebat. Bagaimana sih caranya? Itu kata setan gimana? Jadi kalau pengen kayak saya, kamu ini harus berbuat dosa dulu. Nanti kalau udah berbuat dosa, kamu itu tobat dan insya Allah tobatnya nanti akan benar-benar. Ceritanya ya. Dipikir-pikir, iya juga ya. Emang orang kalau yang tobatnya benar-benar itu biasanya yang udah pernah berbuat dosa. Kalau yang nggak berbuat dosa, mah karena nggak merasa berdosa biasa aja. Istighfar segala apa ya. Itu makanya kalau ketemu orang yang tadinya pernah badung, pernah istilahnya jahat ya, tobat itu bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Jangan masanya, ya dari mana aja kali baru tobat, baru sholat, baru ibadah. Jangan ya. Bisa jadi dia lebih hebat karena lebih yakin. Nah, kemudian nih Bersisuh nanya, terus caranya gimana? Gitu ya. Nah kata setan, kamu ini harus membunuh. Coba deh. Nah dipikir-pikir, waduh, membunuhmu resikonya harus dibunuh lagi ntar. Nggak ada kesempatan dong untuk tobat. Yang jelas, nggak mau tuh ya Bersisuh. Kalau emang nggak mau, turun lagi ke bawah. Zina. Nah dipikir-pikir zina juga kan kalau memang udah pernah punya suami istri kan pernah menikah ya. Walaupun nggak punya suami atau istri. Itu kan hukumannya rajam. Rajam itu kan ditimpain menurut syariat Islam ditimpain pakai batu sampai batu segede kepel umpamanya sampai mati. Sebab zina itu kan ada dua, ada muson, ada doger muson ya. Kalau yang muson, nah itu yang belum pernah menikah, itu cukup dijilid, dicambuk 100 kali, kemudian diusir setahun. Kalau nyonggar muson mah, itu mah dia mah harus dirajam ya, sampai mati. Nah makanya nggak mau juga nih Bersisuh. Nah terakhir ditawarin, udah minuman aja. Kalau minuman mah paling dicambuk juga 40 kali, nggak nyampe mati gitu ya. Akhirnya dia sepakat mau nih ya minuman. Terus di mana carinya? Oh, kamu datang ke kampung itu, di ujung kampung ada tukang minuman. Beli aja, tapi jangan dibawa pulang. Sebab dibawa pulang ntar ketahuan sama santrinya, sama muridnya. Ya, akhirnya tuh dijalanin tuh ya. Benar, baru nyampe di ujung kampung itu ada pedagang. Biasa, yang namanya pedagang minuman itu kan tempat sepi ya. Terus perempuan biasanya. Nah, akhirnya di situ beli, dipinum di situ. Akhirnya mabuk. Begitu mabuk gimana? Karena akal udah nggak ada ya. Iya, akhirnya tuh karena pedagang perempuan, ya orang kalau udah mabuk mah walaupun tadi jelek juga cakep aja. Akhirnya dijinain. Nah begitu dijinain, kemudian ada suaminya ya, ada yang mengatakan juga anaknya datang karena takut ketahuan, takut dilaporin, dibunuh juga tuh. Tuh akhirnya tuh ya, gara-gara arak tuh yang tadinya emang nggak mau zina apalagi membunuh ya, jadi dikerjain juga. Akhirnya tetap aja tuh, rupanya mas setan menyaksinya di situ. Itu dilaporin ke raja ya bahwa ada di suatu tempat itu Bersisuh dia udah minuman, udah zina bahkan ngebunuh, ditangkap akhirnya. Begitu ditangkap ya, dipasuk. Nah bahkan mau dibunuh gitu ya, karena memang itu rentetan hukumnya kan tadi zina, kemudian kan membunuh ya. Nah itu siap-siap mau dibunuh, itu setan datang lagi. Bagaimana, pengen selamat nggak dari pembunuhan nih? Pengen. Nah gampang, asal kamu ini sujud sama saya, aman pasti, lepas nanti ya. Nah akhirnya saya mau, tapi bagaimana caranya? Sedangkan kan saya lagi dipasung. Udah cukup kamu isyarah dengan kepala nunduk bahasanya ya, itu menandakan kamu sujud kepada saya. Ya dilakukan tuh masih Bersisuh karena pengen selamat. Akhirnya begitu udah dia sujud melalui isyarah,
tetap aja hukuman berlaku, dibunuh tuh, matinya dalam keadaan sul khotimah. Walaupun tadinya amalnya banyak ya, itu bahkan sampai 200 tahun katanya, sampai tadi muridnya juga karena karomah muridnya bisa pada terbang itu. Nah tetap aja karena matinya sul khotimah, nggak bawa iman, dia itu udah sujud kepada setan, itu bukan aja masuk neraka tapi jadi penghuni. Itu makanya itu dari situ ya, ada orang yang tadinya ahli ibadah tapi di ujungnya itu dia sul khotimah, akhirnya bukan aja masuk neraka tapi jadi penghuni neraka. Nauzubillah. Tuh. Nah kita juga nih kalau selama ini udah ibadah segala apa ya, jangan merasa dia lebih baik dari orang, jangan. Justru kita harus hati-hati pokoknya sama orang. Kalau belum mati istilahnya ngebawa iman Islam mah belum sukses. Walaupun tadinya rajin nih, tapi matinya sul khotimah nggak bawa iman, tetap aja gagal. Dan kesuksesan yang sungguhnya itu tuh ketika mati. Kalau dia bawa iman, bawa Islam, husnul khotimah, sukses. Tapi kalau enggak, aduh, walaupun di dunianya kaya apa gimana, ya bahkan tadi rajin ibadah, nauzubillah. Nah, kok itu orangnya ahli ibadah bisa jadi begitu gitu ya? Begitu. Nah, rupanya mah itu yang biasanya yang ahli ibadahnya kurang mengetahui ilmunya dan kurang ikhlas gitu. Makanya kita bagus udah mau ibadah, tapi khusus sholat ya. Tapi jangan lupa kita harus tahu juga ilmunya. Sebab yang namanya ibadah kalau nggak ada ilmunya itu boro-boro istilahnya mempengaruhi dalam kehidupan jadi baik ya. Sah juga kagak, bahkan diterima juga kagak, juga kewajiban itu belum gugur, jadi masih tetap dosa. Makanya nanti insya Allah ya pada kesempatan tertentu kita mulai kaji nih tentang umpamanya cara-cara sholat ya, ya termasuk juga nanti di dalamnya tentang wudu, tentang mandi segala apa gitu ya. Itu dasarnya. Gitu. Nah mungkin cukup dulu ya, kurang lebih 27 menit. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.